Halo, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 pembahasan minggu ini. Minggu ini saya mau sampaikan pada teman-teman akan menjadi penutupan bulan untuk bulan Maret sekaligus penutupan kuartal pertama tahun 2024. Jadi minggu ini adalah penutupan bulan sekaligus penutupan kuartal pertama tahun 2024. Which is yang saya mau sampaikan itu adalah minggu ini as soon as kalian sudah hit target profit kalian, get out from the market, forget about the market for a while. Kenapa? Karena kita akan re-enter lagi nanti di bulan April. Nah, kenapa saya katakan ulang-ulang ya untuk get out from the market, forget about the market? Karena minggu ini ya itu penutupan bulan sekaligus penutupan kuartal yang dimana menurut pengalaman sebelumnya ini akan menjadi minggu yang manipulatif oleh para market maker khususnya. Kenapa? Karena mereka punya pembukuan yang harus mereka take care, sehingga kita nggak mau kejebak dengan pola-pola spike up, spike down yang terjadi di market ya. As soon as kalian sudah take profit, jangan getol untuk incar profit lebih ya. Anda punya potensi untuk market bisa ambil kembali segala sesuatu yang sudah kalian raih di bulan Maret ini. Itu yang akan saya lakukan secara personal dan saya harapkan teman-teman bisa mengikutinya secara baik. Oke, kita langsung aja ke market gold terlebih dahulu. Pembahasan pertama untuk market gold, kita bisa lihat di sini minggu lalu market spike up setelah FOMC all time high 2222 ya, di sini 2222. Pertanyaan berikutnya adalah ini harga mulai turun nih. Berikutnya, apakah memang ini sudah bakal terjadi reversal atau belum? Nah, jadi kalau melihat apa yang ditunjukkan oleh market, ini spike up ya, impulse, ini turunnya koreksi ya, korektif ya, very korektif turunnya. Oke, ya artinya penurunan ini lebih lambat daripada kenaikan di sini. Jadi kalau kita mau harapkan kalau ini adalah koreksi, jadi yang benar-benar reversal itu gimana? Reversal itu adalah harga up lalu down secara sama kecepatannya. Saya kasih contoh adalah di sini. Down, up, sama cepatnya. Oke, itu reversal. Yang ini terjadi adalah up, turunnya pelan-pelan. Jadi we will expect another all-time high lagi terjadi. Oke, bisa terjadi another all-time high. As long as mereka respect low 2145 ini, ya, ini low-nya. Kalau mereka respect harga ini, maka another all time high. Lalu bagaimana kalau dia break low ini? Kalau dia break low ini lalu korektif ya, break lalu koreksi, another lower low bisa terjadi. Kenapa? Karena kita masih punya fair value gap yang belum dia clear, yaitu yang di sini ya, 2080-an sampai 2050-an. Ini adalah area fair value gap dari daily. Oke, so kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah market masih ada kemungkinan untuk up. Karena kenapa? Ini impulse kenaikannya, korektif penurunannya, we will have another impulse to the upside. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah as long as dia respect harga low di sini 2145, maka another all time high bisa terjadi ya. Bottom line-nya adalah di sini 2145. Oke, bagaimana kalau dia break 2145 lalu correctively bergerak ke atas, maka kita akan punya another impulse to the downside untuk clear area fair value gap di sini ya, terutama ini 2080 sampai 2050. Oke, jadi itu dulu untuk market emas ya. Personally saya mau tambahkan, saya punya posisi sell 2170 ya. Take profit saya adalah sekitar area ini ya. As soon as dia break low ini 2155 sampai 2145 itu adalah area take profit saya. Oke, jadi saya kalau posisi sell pun ada stop lossnya, plus saya nggak hold untuk target yang panjang. Karena kenapa? Ini bisa jadi minggu yang manipulatif dari market. Oke, itu dulu dari saya untuk market gold. Kita akan lanjut ke market US oil. Untuk market US oil, teman-teman semuanya, sebelumnya ini adalah up, pullback, B wave, C. Ini adalah running flat, ini sudah komplit, dan sekarang kita ada di harga 8112. Nah, di grup saya katakan, di grup Telegram saya hari Jumat lalu saya katakan ada kemungkinan market akan drop lagi. Kenapa? Karena ini dia bentuk all time high lalu engulfing another bearish candle. Jadi adapun kenaikan di sini, as long as dia respect high ini, maka yang terjadi adalah ini kenaikannya korektif for another lower low. Oke, jadi untuk oil saya lebih nyaman dengan planning atau bias yang bearish.
kita kembali ke grafik 4 jam. Oke, kalian bisa lihat ya, ini up, oke, impulsively, drop, impulsively, pullback sedikit, lalu correctively ini bergerak. Correctively bergerak ke atas, maka we will have another drop. Jadi buat teman-teman yang belum in ya, ketika harga di atas ini, harga high yang di sini ya, 81897 ya, 81897. Oke, ketika harga di atas harga ini, oke, kalau market kasih harga di atas harga ini 81897, actively look for sell dengan stop loss di atas ini. Oke, targetnya adalah kemana? Targetnya adalah bisa aja di ini. Oke, kita lihat ya, targetnya itu kalau saya personally saya lihat adalah 7880-an sampai dengan 7820-an. Itu target profit kalian, target profit saya secara pribadi. Oke, itu dulu untuk US oil. US oil kesimpulannya adalah posisi bearish atau buy side bearish. Yang berikutnya Euro USD. Oke, untuk Euro USD saya personally biasnya adalah to the upside, either dari harga sekarang atau di bawah identical low ini. Jadi kalau market dia break sampai di bawah identical low ini, kemudian dia kasih reaksi ke atas, reaksi yang dimaksud itu adalah contoh candle engulfing seperti ini dan disusul another bullish ya, another bullish candle, maka itu adalah pertanda market maker to step in ya, untuk mengangkat harga lebih tinggi. Nah, minimum targetnya adalah kemana? Minimum targetnya itu adalah ke area 1.0867 sampai dengan 1.0890 ya. Kalau dari harga sekarang itu 60-70 pips ke atas. Oke, tergantung kita lihat, kita either buy-nya dari daerah sekarang atau di bawah harga identical low ini ya. Yang jelas target saya adalah to the upside. Oke, untuk Euro USD. Berikutnya adalah US dollar Swiss franc, market yang juga masih masuk ke dalam watchlist saya untuk minggu ini. Oke, saya look for sell. The best case adalah kalau dia kasih harga di atas ini ya, harga 0.9020 ya, harga high minggu lalu 0.9020 di atas harga high ini, kemudian dia kasih reaksi ke bawah disusul dari bearish candle, maka saya akan enter untuk posisi sell. Oke, jadi di atas ini bukan berarti kita blindly masuk, tapi lihat reaksinya either di 1 jam atau 4 jam ya. Buat kalian yang mau lebih konservatif, minimal tunggu di 4 jam ya. Ada candle seperti ini disusul dengan candle bearish lainnya, kita bisa enter to sell ya, especially ketika harga sudah break di atas harga high di sini ya. Planningnya adalah sell. Berikutnya saya mau update sedikit untuk semua pair yang berkaitan dengan yen, terutama USD yen. Nah, sejak awal tahun saya sampaikan USD yen saya expect big drop. Namun ini planning ini bisa berubah. Oke, setelah apa yang saya lihat terjadi pada Bank of Japan minggu lalu. Yang terjadi minggu lalu itu adalah di mana kita lihat Bank of Japan menaikkan suku bunga, tapi di sisi lain kebijakan moneternya masih sangat dovish, yaitu apa? Mereka masih tetap mempertahankan kebijakan moneter beli JGB ya, Japanese Government Bond. Mereka masih tetap beli itu sehingga yen tetap melemah. Nah, kita lihat dulu dari JXY. Ini saya katakan kemarin JXY impulse, pullback, B wave, C wave. Nah, C wave ini udah up lalu drop kembali. Oke, dan ada kemungkinan saya lihat dia bisa take ya, dia bisa take ini low di sini. Kenapa? Ini udah drop konsolidasi, it means we will have another drop. Dampaknya apa? Kita langsung ke sini, USD yen. Nah, USD yen saya katakan dari awal tahun saya nggak expect untuk break high di sini, tapi sekarang dengan kondisi yang terjadi, dengan pergerakan yang terjadi, bisa saja dia break all time high nih, dan kemungkinan besar bisa terjadi. Kenapa saya katakan kemungkinan bisa terjadi? Anda lihat di sini dia drop lalu dia up lalu konsolidasi. It means we will have another up before another down. Nah, jadi up-nya ini kemana? Up-nya adalah break high yang di sini ya, 151.944. Itu harga low tahun lalu. Nah, jikalau dia sampai break yang ini, masih tetap akan terjadi penurunan, tapi target saya yang saya katakan dari saya share dari awal tahun ya, dari bukan awal tahun lagi tapi dari akhir tahun lalu ya, saya katakan di setiap weekly market outlook saya expect market break low yang di sini 127.
Nah, it means kalau dia break di sini ya 151944, saya nggak akan expect lagi dia untuk break ini. Karena kenapa? Karena yang terjadi strukturnya adalah ini nantinya. Yang terjadi adalah strukturnya berarti ini drop up, pullback, bukan pullback ya, koreksi up, break di atas high ini ya. Kemudian berikutnya adalah bigger corrective structure. Nah, bigger corrective structure dengan reversal bedanya apa? Bigger corrective structure kalau terjadi berarti ini up, break high di sini 151944. Kemudian kalau terjadi bigger corrective structure, it means we will have another impulse to the upside. Ya, artinya adalah kalau dia udah break di atas 151944 corrective structure, akan ada another break to the upside lagi. Itu yang pertama. Kalau reversal itu artinya dia dropnya cepat, sama-sama ke bawah, tapi yang satu adalah melanjutkan trend uptrend sebelumnya, yang satu lagi adalah mengubah trend sebelumnya dari uptrend jadi downtrend. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah V-shape. Jadi contohnya ini, contohnya seperti ini. Nah, ini drop kencang, lalu naiknya juga kencang, V-shape. Jadi kalau reversal itu terjadi adalah kalau punya V-shape. Ya, di sini kita nggak ada lihat V-shape. Lihat ini, up, corrective structure, corrective pattern, slow, lalu kita akan punya another up lagi. Oke, jadi semoga jelas bagaimana membedakan antara koreksi, trend continuation pattern dengan yang namanya reversal pattern. Jadi untuk USD Yen, ya saya mau sampaikan buat teman-teman semuanya, kalau kalian yang sell, termasuk saya juga punya posisi sell. Sekarang saya punya posisi sell tuh saya enter di candle yang ini. Oke, stop loss saya sementara di sini. Jadi kalau let's say dia nggak break ini ya, saya akan tunggu dia turun ke bawah. Tapi kalau dia break ini, saya kena stop loss, dia akan re-enter lagi di harga lebih tinggi. Itu planning saya sekarang. Oke, yang terakhir itu adalah US30. Ya, ini saya update karena kenapa? Ini adalah salah satu big trade juga saya katakan tahun ini. Oke, nah sekarang saya mau sampaikan update-nya itu adalah kemarin after FOMC harga 39.900-an nyaris 40.000 dan next day dia drop besar hari Jumat lalu. Oke, 39.400-an. Ini adalah bearish engulfing. Nah, pertanyaan berikutnya adalah setelah bearish engulfing ini apakah harga akan naik? Nah, kita lihat kalau harga hari ini drop besar lagi ya, bearish candle. Ini artinya seller in control. Ya, seller in control di market. Nah, sekarang saya mau tunggu, saya perlu konfirmasi satu hari lagi. Jadi kalau candle yang ngelanjutin naik seperti begini, ini bearish engulfing, lalu naik begini, it means we will break this top one more time. Kalau enggak, kalau candle-nya ini bearish, maka kita akan lihat ini reversal, ya, drop ke bawah. Oke, untuk bigger picture-nya sekali lagi buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel YouTube ini, bigger picture-nya itu adalah ini impulse, pullback, B wave, C wave. C wave ini saya lihat kemungkinan besar the best case skenario itu adalah kalau dia break low yang di sini, A wave ya. Oke, 28.600-an. Kalau itu terjadi, maka baru kita akan mengalami kenaikan kembali. Ya, ini berarti pattern koreksinya adalah expanding flat. Ya, tapi ini kita belum tahu apakah dia kasih expanding flat atau running flat ya. Kalau running flat tuh berarti low-nya berhenti sampai di sini, di atas daripada A wave ini, dan kita akan lanjut naik. Ya, the best case itu adalah expanding flat seperti yang di sini. Ini expanding flat. Ini impulse sebelumnya drop B wave, lalu C wave, lalu baru dia up lagi. Oke, jadi untuk US30 update-nya adalah kita tunggu satu hari lagi untuk hari Senin ini apakah marketnya bearish atau enggak. Kalau marketnya bearish, it means we will have another drop. Ya, confirm another drop untuk to the downside. Oke, itu dulu update untuk minggu ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di bulan April. Trade with care. Ya, all the best for your trade. See you again soon. Bye bye.